Lu nggak bisa tidur nih. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas tuntas gimana caranya supaya kita bisa tidurnya itu lelap, cukup, sehingga apa? Sehingga hormon kita tuh tinggi sehari-harinya. Terutama buat cowok-cowok yang pengen nurunin kadar lemak. Karena kalau kita lihat di studi ini ya, anak-anak muda, dia dipaksa nih selama seminggu dia tidur cuma 5 jam. Yang terjadi, kita bisa lihat tadi di sini ya, ada penurunan hormon testosteron atau hormon laki-laki sebanyak 15%. Jadi kalau buat anak-anak muda aja itu udah berhasil nurunin 15%. Apalagi orang tua kayak kita-kita nih. Ya, gue sih umurnya belum tua-tua banget ya, gue 30-an. Tapi kalau misalnya kita tidurnya nggak cukup, ya otomatis kita apa? Susah banget bakalan untuk nurunin kadar lemak yang dari 30% ini ke 15% kayak gini. Nah, gimana caranya? Langsung aja kita bahas. Jadi kita udah sering banget ya ngebahas pola makan, gimana cara kita ibaratnya bener-bener kita menurunkan kadar lemak dengan efektif, dengan cepet dan sehat juga, kita puas. Itu udah tuh kita bahas tuh. Ya sampai enak. Gua jamin lu pada juga enak juga dengerin gua bahas-bahas tinggi protein, carnivore diet. Nah, sekarang kita bakalan ngebahas gimana caranya kita bisa tidurnya itu lebih cepat dan lebih lama. Gue juga udah sering bahas tuh program latihan kita gimana supaya kita bisa kadar lemaknya turun dengan cepat, bentuk ototnya juga yang maksimal gimana. Nah, kita percuma latihan sampai gila, latihan sampai 2 jam gitu setiap hari 2 jam. Terus juga misalnya diet juga ya, carnivore atau diet misalnya rendah karbo. Tapi kalau tidurnya nggak cukup, progres kita dalam hal ngebentuk otot, apalagi ngebakar lemak, itu bakalan kepotong setengah Pak ya. Jadi biasanya kita nih seharusnya nih sebulan turunnya 5 kg. Tapi karena testosteron kita rendah, pada saat kita misalnya tidurnya nggak cukup, tenaga juga nggak ada, kita olahraganya nggak semangat, otomatis nanti hasil dari diet kita dan hasil dari program latihan kita itu juga nggak maksimal. Jadi yang awalnya 5 kilo gitu ya sebulan, itu cuma turun seberapa? Turun paling cuma 2 atau 1 kilo karena tidurnya nggak cukup. Jadi yang paling pertama yang kita harus perhatiin ketika kita mau tidur nih ya. Yang paling pertama nih, klien gue sering banget punya masalah ini. Biasanya kita apa? Kita tuh sering banget masih megang gadget. Ya kita masih nonton TV, scrolling sosial media. Ini kan udah cukup. Ya penderitaan kita udah cukup. Ya mantan kita udah bahagia sama orang lain. Sehingga melatonin kita tuh terganggu, ya produksi hormon melatonin terganggu karena kita terpapar dengan blue light dari screen itu atau dari layar itu. Kita mau menghindari itu semua dari blue light dari layar itu, sehingga nanti pada saat malam hari kita bisa memproduksi hormon melatonin itu dengan maksimal, sehingga kita tidurnya bisa lebih lelap. Jadi usahain kita 2 jam sebelum tidur, udah kita matiin deh semua screen dari TV, dari HP segala macem, itu matiin semua supaya nanti kita bisa memproduksi hormon melatonin dengan maksimal. Nah yang kedua nih ya, ini sering banget nih dilakuin sama teman-teman, termasuk gua juga kadang. Susah banget jadinya tidurnya, malah melek, malah pengen kerja lagi. Yaitu kita ketika kita mau tidur, kita makan dulu karena kita telat makannya. Biasa tuh ya buat kita-kita, terutama gua ya, bukan misalnya lagi sibuk nih kerja ya. Lagi sibuk nyari duit. Akhirnya gue lupa makan. Ketika mau tidur, akhirnya gue makan tuh ya. Terus pas gue makan, akan nge-trigger hormon yang ngebikin kita alert. Yang ngebikin kita ibaratnya melek lagi. Yaitu hormon orexin namanya. Jadi pada saat gue melek, ya gue lanjut kerja lagi. Gue buka laptop lagi. Akhirnya apa? Yang seharusnya gue nggak pakai layar lagi, udah mati tuh layar. Akhirnya gue nggak bisa tidur lagi. Akhirnya yang seharusnya gue tidurnya jam 10 gitu ya. Jadi gue tidur jam berapa? Jam 11, 12, bahkan jam 1 bahkan ya. Sehingga tidurnya bahkan nggak cukup. Karena keesokan harinya gue harus bangun pagi. Jadi nanti kita usahain makannya itu jangan sampai telat. At least paling maksimal tuh 2-3 jam sebelum tidur. Yang ketiga nih, ini tapi agak susah ya. Apalagi buat anak-anak kosan. Kayak gue dulu ya. Itu gue kasur, itu gue jadiin multifungsi. Tempat kerja, tempat makan, tempat meeting, sama tempat tidur. Jadi yang ketiga adalah kita harus membuat lingkungan tidur kita tuh nyaman. Yang pertama kita harus bikin suhu ruangannya itu jangan sampai panas. Kalau panas, itu bakalan ngebikin tubuh kita bakalan susah untuk di keadaan relax. Oke, makanya kita harus suhunya didinginin ya. Kalau misalnya punya AC gitu kan kita ya agak dingin lah, jangan terlalu dingin ya. Takutnya ntar lu kebangun malam-malam. Terus juga kita bisa pakai selimut juga ya. Supaya nanti kaki kita ini nggak kedinginan. Kalau misalnya kita kedinginan, ya nanti kita bakalan agak susah tuh untuk nyaman di dalam keadaan pada saat tidur. Biar kita nggak kebangun-bangun tengah malam. Jadi jangan pakai tempat tidur kita selain dari tidur sama buat anak. Nah yang keempat nih ya, jadi tipsnya supaya kita bisa tidur nyenyak bukan dengan mengkonsumsi alkohol. Ya alkohol itu haram guys. Ya. Jadi selain haram, kita bakalan mengganggu deep sleep kita. Kualitas tidur kita tuh terganggu. Walaupun kita sempoyongan, kita tipsi ya, sempoyongan. Hati-hati aja lu kalau minum sama cowok yang mulai agak-agak ini ya, lu dibungkus lu. Ya jadi kita usahain jangan minum alkohol. Apalagi di progres kita kan, progres
turun berat badan. Kalau kita masih minum alkohol, itu lemak di perut bakalan susah banget turunnya. Harus stop alkohol. Yang kedua, kita juga harus mengurangi kafein setelah siang hari. Karena kafein itu ya, masa hidupnya kafein itu di sistem pencernaan kita tuh, kalau misalnya kita minumnya setelah siang hari, itu malam hari masih aktif tuh kafeinnya. Jadi kita agak susah tidurnya. Nah, yang keenam nih, termasuk juga yang terakhir. Ini adalah yang terakhir tapi bukan yang paling cupu ya. Ini kita bener-bener berpengaruh banget dalam hal kemampuan tubuh kita untuk memproduksi hormon melatonin pada saat malam hari, yaitu kita jemuran. Kalau misalnya kita jemuran di pagi, di siang hari, kita bakalan mampu memproduksi hormon melatonin lebih banyak di malam hari. Sehingga nanti tidurnya bisa lebih cepat dan lebih nyenyak. Jadi gue saranin kita tuh jemuran sekitaran 15 menit sampai 30 menit. Kalau gue biasa jemuran setengah jaman, tergantung warna kulit. Kalau semakin hitam kulit kita, itu bakalan semakin lama kita harus jemuran. Karena ya melanin kulit kita tuh bakalan jadi barrier. Semakin ibaratnya kita hitam, pokoknya harus semakin lama tuh kita jemuran. Tapi kalau misalnya yang putih-putih gitu ya, itu 15 menit udah cukup dia. Jadi penyerapan vitamin D juga lebih cepat. Nah, sebenarnya ada banyak lagi ya alat-alat yang bisa ngebantuin kita tidur lebih nyenyak, kayak misalnya weighted blanket ya, jadi selimut yang lebih berat, jadi kita berasa tuh kayak lebih dipeluk gitu. Cuman itu gue nggak saranin karena itu mahal banget. Jadi segitu aja ya video dari gue. Jadi semoga teman-teman tercerahkan dan bisa tidur dengan nyenyak. Kita nggak usah jauh-jauh lihat study, kita langsung rasain sekarang. Ya nyata, ya langsung realita. Tidur nggak cukup, udah kita rasanya kayak sempoyongan. Kerja nggak niat, diet apalagi olahraga. Ya, jadi itulah pentingnya tidur. Jadi tidur tuh sebenarnya yang paling penting. Yang kedua baru makanan. Yang ketiga baru bagaimana kita menstimulasi otot kita dengan latihan beban. Jadi semoga video ini membantu teman-teman ya yang pengen ngebentuk badan, yang pengen turunin dari kadar lemak 40% kayak gini ya, kentung ya, ke 20% bahkan udah mau kelihatan abs-nya. Ya, yang skinny fat ya kan bisa mulai abs-nya kelihatan. Bahkan yang kayak gua gini, bisa kayak gini badannya dengan pola makan dan pola latihan yang efektif. Gimana aja, apa aja makanannya, menu latihannya tuh gimana, setiap hari program latihan harian yang cocok buat keadaan kita masing-masing. Teman-teman bisa langsung daftar di link di deskripsi. Gue bakalan bantuin dari awal sampai akhir. Gue bakalan kasih asesmen dulu, ya kan kadar lemak teman-teman berapa nih? Skinny fat kah? Atau misalnya buncit kah? Atau misalnya kayak gini 40% kayak gini, kita bakalan obrolin langsung nanti pada saat meeting dan kita bakalan set goal untuk badan baru kita. Dan gue juga bakal kasih tahu estimasi seberapa lama kita ke kadar lemak 15% kayak gini. Segitu aja video dari gue, semoga membantu.